di slide ke-3 ya. Oke, ini grammarnya tentang adverb. Kita mau lihat adverb itu gimana. Tentunya masih ingat dong ya. Adverbs itu modify verbs, adjectives, or other adverbs. Many descriptive adjectives can be changed to adverbs by adding ly to the adjective base. Jadi secara sederhana kita bisa katakan kalau misalnya kata keterangan cara itu ataupun adverbs of manner itu setelah kata sifat akan diikuti oleh akhiran ly begitu ya. Jadi tadi kan contohnya di depan di di slide pertama kan kita lihat quickly. Jadi quick itu adalah kata sifat, kemudian ly itu adalah akhiran yang menyatakan bahwa itu dilakukan dengan cepat gitu. Secara singkat begitu penjelasan tentang adverb. Contoh secara jelas di sini kita bisa lihat John is reading seriously. Artinya John sedang membaca dengan serius gitu. Oke, sebelum kemari tadi di slide pertama saya ada underline, garis bawahi yang ini ada working with. Untuk penjelasan aja sebenarnya ini seperti kata-kata yang harus berpasangan begitu Mbak. Sama seperti misalnya marah. Saya marah dengan saya merasa kesal begitu. Pokoknya saya marah dengan kamu begitu. Kita kan pakai angry with you. I am angry with you, kan begitu ya. Bukan angry to you atau angry on you atau angry for you, bukan ya. Jadi angry with you ini merupakan jenis kata-kata yang harus dimatchingkan satu sama lain begitu. Yaitu seperti sepasang gitu ya, sepasang kata-kata yang memang difungsikan untuk menyatakan sesuatu tindakan begitu. Sama seperti working with yang ini yang dicontoh, working with you misalnya begitu. Tidak bisa, atau kita melihat dulu konteksnya gimana. Kalau misalnya saya sedang bekerja dalam sebuah project begitu. Jadi kata working ini kata with-nya ini akan digantikan dengan on. I'm working on a project misalnya begitu. Jadi untuk penjelasannya ini tidak saya lampirkan karena memang tergantung konteksnya begitu. Sama seperti yang ini kan, I am angry with you. Sebenarnya tidak ada grammar yang spesifik membahas tentang kata-kata yang berpasangan seperti ini. Itu sama seperti idiom ya, kita bilang idiom gitu. Artinya sudah ada patternnya, sudah ada polanya bahwa kata itu harus dipakai angry itu plus with begitu, angry with gitu. Jika merasa kurang jelas atau bagaimana, boleh didiskusikan ya. Ini hanya sekilas aja tadi. Oke, masih tentang adverb. Untuk melihat apakah masih ingat atau tidak tentang pelajaran yang dulu-dulu di structure, di grammar, ini boleh terserah mau dibuat apa aja untuk kata-kata sifatnya, tapi menggunakan adverb of manner. Jadi ada tambahan ly-nya. Oke, the sun is shining apa gitu. The girls speak German blank blank blank. We must figure our income tax returns blank. She reviewed her notes blank. Okay, each of you should pick one sentence to be completed. Jadi masing-masing silakan pilih satu kalimat untuk dilengkapin gitu dengan adverb. Okay, the girls speak German fluently. Okay, good. Another one please, yang lain. Boleh kata apa aja begitu, yang penting
menyatakan bahwa itu adverb of manner, ada keterangan caranya gitu. The sun shining brightly. Okay, very good. We must figure our income tax returns, obviously. Okay. Great. Yang terakhir, who wants to try? She reviewed her notes. What? Okay. She reviewed her notes quickly. She reviewed her notes repeatedly. Okay, bisa. Yang penting sesuai dengan konteks begitu ya. Okay, next one. Ini ada paragraf berikutnya masih tentang management. This definition, it should be noted, does not specify business or industrial organization. Management as defined applies to organization whether they are business and so on and so on. Okay, di sini ada yang saya underline kembali. It should be noted ya. Jadi kata-kata should dari perspektif grammarnya atau secara grammatical structure-nya ini berhubungan dengan modal ya. Modal ya. Jadi kalau kita mungkin modal itu modal usaha, modal untuk jalan-jalan ke Inggris gitu ya. Di sini maksudnya modal auxiliary, artinya kata kerja bantu. Jadi di sini kita fokuskan ke kata should ya. Kita lihat untuk penjelasan tentang should ini apa sih? Oke, ini dia. This model refers to a recommendation, advice, or obligation. Jadi untuk kata kerja bantu ini berhubungan dengan recommendation. Recommendation itu seperti saran ya, kurang lebih saran begitu. Advice, nasihat, sampai juga kurang lebih, atau obligation atau suatu keharusan begitu. Contoh, Henry should see a doctor about this problem. Jadi kan bisa diartikan Henry sebaiknya langsung ke tempat dokter deh untuk mengatasi masalah ini gitu. Mungkin dia sakit atau mungkin ada keluhan. Jadi ini termasuk apa? Recommendation, advice, or obligation. Untuk kata should yang ini sesuai dengan konteks kalimatnya. Lebih tepatnya dari yang ketiga ini yang mana ya? Advice, obligation. Kalau advice tadi dia lebih ke nasihat begitu ya. Kalau yang obligation keharusan, saran. Oke. Lebih tepatnya yang kedua ini ya, advice atau obligation, yang pasti bukan recommendation ya. Oke. Selanjutnya, selain dia mengacu kepada hal yang ini tadi, dia juga berhubungan dengan expectation. Jadi expectation itu adalah harapan ya. Used to indicate something that the speaker expects to happen. Jadi harapan dari seseorang begitu. Contohnya, it should rain tomorrow. I expect it will rain tomorrow. Jadi maunya kayak kita sih kalau ngomong secara percakapan sehari, aduh maunya besok hujan ya gitu. Padahal udah dingin juga ya, udah mulai dingin ya mbak. Di sekitaran Taichung sudah dingin sekali, anginnya kenceng. Udah bawa jaket nih kemana-mana. Sama ya, aduh masih ada nggak sih yang panas banget gitu di situ? Sekarang udah jauhin AC, udah jauhin kipas apalagi ya. Ya jadi kalau di sini
Makanya gini yang perlu diingat kalau dari bahasa Inggris ini, walaupun mungkin kata-kata yang digunakan sama, seperti ini kan should ya, kita bisa menggunakan should itu dalam berbagai konteks, tapi kita harus melihat yaitu isi kalimatnya apa gitu. Jadi kalau di sini itu bukan besok seharusnya hujan, jadi kurang tepat ya kalau kita artikan begitu, karena di sini berhubungan dengan ekspektasi, harapan. Saya harap besok hujan, isinya kurang lebih begitu. Oke, untuk menggantikan kata-kata should, kita kan biasanya pakai should ya, you should go, atau you should come, atau you should sleep earlier, misalnya begitu. Bisa juga ternyata kita menggunakan had better, atau ought to, atau be supposed. Jadi artinya itu sama dengan should. Itu keterangan tambahannya ya. Next one, oke, ini untuk paragraf yang berikutnya tadi, our distinction between management and leadership. Oke, ini kita bahas dulu untuk paragrafnya yang ini. One distinction between management and leadership. Management and leadership are often thought as one of the same thing. We feel, however, that there is an important distinction between the two. Oke, tolong bantu saya untuk terjemahin yang ini dong. Ntar kita belajar grammar, ternyata translationnya belum bisa gitu. Jadi sekalian. Saya minta, ini coba saya call aja ya one by one. Saya minta Mbak atau Teh Elis deh. Teh Elis ada tidak untuk terjemahin paragraf yang ini? Ada ya, oke. Tolong Teh, yang ini kira-kira terjemahannya yang baik dan benar dan akurat dan sesuai dengan kaidah terjemahan yang baik dan benar apa ya? Okay, not yet. One distinction between management and leadership. Distinction itu artinya ini ya, sama dengan differentiation ya, perbedaan. Jadi makanya ada kata-kata misalnya distinguish begitu. Please distinguish between these two forms. Tolong please silakan bedakan antara dua form ini misalnya begitu. Jadi selain kata differ, kita juga menggunakan kata distinguish. Itu sama ya, artinya perbedaan. Jadi terjemahannya bagaimanakah? Bagaimana Teh?
Mungkin si Teteh mau buat terjemahannya akurat banget begitu ya. Management and leadership are often thought of as one and the same thing. We feel, however, that there is an important distinction between the two. Ya, jadi kurang lebih artinya ini untuk menyatakan bahwa kadang kita berpikir bahwa manajemen dan leadership itu sama ya, tapi ternyata ada bedanya sebenarnya begitu, perbedaan dari kedua hal ini. Oke, ini Buffy ada kasih pendapat. Kita tunggu ya, tetap dari Telis kita tunggu dulu. Ada satu perbedaan. Manajemen dan kepemimpinan sering dianggap satu hal yang sama, namun kita merasa ada sebuah perbedaan yang penting di antara keduanya, gitu. Jadi ada bedanya, benar ya, Telis. Ada bedanya antara manajemen dan leadership. Walaupun sama-sama artinya kan memanage kan artinya memimpin. Leader kan juga artinya memimpin begitu. Tapi tetap ada bedanya. Kita lihat dulu di penjelasan selanjutnya. Oke, untuk grammarnya yang ini. Halo, malam Mbak Kusma. Selamat bergabung. Oke, untuk grammarnya, in essence, leadership is a broader concept than management. Management is a special kind of leadership in which the achievement of organizational goals is paramount. The key difference between the two, therefore, lies in the term organizational goals. Leadership occurs whenever one person attempts to influence the behavior of an individual or group, regardless of the reason. It may be for one's own goal or for the goals of others, and these goals may or not may be congruent with organizational goals. Oke, di sini intinya, jadi tadi sebelum kita ke grammarnya coba dicek dulu. Tadi kan di slide sebelumnya kita bilang bahwa sebenarnya ada perbedaan antara manajemen dan leadership. Dan di sini diutarakan perbedaannya itu adalah tentang apa? Apa perbedaannya antara leadership dan manajemen? Oke, Mbak Fitri bilang perbedaannya itu terletak di organizational goals-nya. Ada yang bisa lebih menjelaskan lagi? Misalnya, oke, udah benar ya Mbak Fitri, bedanya itu terletak di organizational goals-nya. Jadi pertanyaan selanjutnya, emang kalau di leadership bagaimana organizational goals-nya, di manajemen bagaimana begitu?